SMP, SMA yang hanya bisa diminta untuk ngantar-ngantar surat dan motokopi, jangan gitu ya, sehingga nanti dalam proses pemilihannya ada ketentuan-ketentuan tertentu ya, patokannya nanti ada yang namanya CPL gitu ya, hasil dari praktek industri ini seperti apa, sehingga kelayakan aktivitasnya harusnya seperti apa. Baik, saya kira demikian sekedar pembuka untuk agenda sore hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan dipimpin oleh Pak Kaprodi, Pak Kajur, dan juga Bu Ruliana sebagai koordinator PI di ini banyak power ya. Untuk bisa diskusi dengan Anda kira-kira ya rencana Anda untuk praktek industri seperti apa. Oke, baik, saya kira demikian. Terima kasih. Nanti secukupnya nanti dengan Pak Wardana dan Bu Liana, saya tanya jawabnya juga monggo silahkan dipastikan untuk untuk memahami bagaimana Anda mempersiapkan untuk praktek industri, karena kemarin ada beberapa mahasiswa katanya protes enggak ada sosialisasi tentang PI. Lah iya kan bertahap gitu ya. Anda kan PI-nya semester depan gitu ya. Nah, ini nanti baru diagendakan gitu ya untuk sosialisasi Anda. Bukannya tidak ada, belum saja gitu ya. Nah, ini kita percepat biasanya kan setelah ujian. Nah, ini pas ujian gitu ya, biar Anda nanti sudah punya gambaran gitu ya, sehingga tidak kemana-mana nanti informasinya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Pak Wardana, Bu Ana, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan rencana PI kita semester depan bisa lancar, studi Anda semuanya bisa sukses, menghasilkan studi dengan IPK yang tinggi, masa studi yang pendek, sehingga harapannya nanti Anda bisa lebih sukses lagi ke depan. Baik, saya serahkan sepenuhnya ke Pak Wardana dan Bu Ana. Mohon maaf, saya mungkin nanti akan off kamera ya, tapi saya akan coba tetap mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ana, Bu Pak Wardana. Monggo Pak Kaprodi, Pak Wardana, silakan. Tesih di mute menika Pak Wardana. Oh nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Ruliana Mamengko dan adik-adik mahasiswa semuanya, baik yang di S1 maupun di D4. Nah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Tia, ada perlu yang saya sampaikan dulu, terutama kepada Bu Ruliana Mamengko atau Bu Ana. Saya tadi buka WA itu jam 4:30 pagi, mungkin agak ngantuk karena betul-betul terporsir akhir-akhir ini. Saya pikir saya hanya diingatkan, dan waktu dulu itu saya memang sudah matur ke Pak PLT Kajur, bahwasanya yang akan menyampaikan materi itu adalah Bu Ana sesuai dengan yang yang diajukan di proposal seperti biasa. Nah, tapi ternyata tahu-tahu tadi Pak WD atau Pak PLT Kajur Manajemen, tadi saya setelah sampai dari Gunung Kidul rapat itu jam setengah 4 itu diminta ngisi loh. Saya nggak merasa nggak diminta, itu tahu-tahu saya mau buka ini tadi, buka Zoom untuk persiapan ini, ternyata saya diminta, saya nggak tahu. Nah, teman-teman Bu Ana, terus memang kalau ada S1 disampaikan, kemudian gambaran yang berbeda, kalau ada materi yang bisa divisualisasikan lewat screen untuk yang D4, kalau tidak ya secara garis besar, secara materi bisa dinarasikan ke adik-adik mahasiswa D4 yang berbeda. Saya kira untuk beberapa hal sama, kemudian beberapa hal mungkin nggak banyak, ada yang spesifik untuk yang D4 itu. Nah, kemudian nanti untuk persoalan, seluk-beluk dan sebagainya nanti saya akan menambahkan, terutama untuk yang pertanyaan-pertanyaan niko Bu Ana. Ngaten. Terus nanti Bu Ana.
Halo? Nggih, Bapak, saged. Nggih. Nggih, Nggih. nggih matur nuwun, nggih. Nggih. Ngaten, saya kira seperti ini dulu, monggo untuk Bu Ana saya kira untuk bisa segera menyampaikan materi karena ini sudah sore dan hanya diberi waktu 1 jam menurut acara tadi. Ya, semoga bisa tepat waktu. Nggih. Terima kasih Bu Ana, monggo untuk, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, matur nuwun Pak Wardana selaku Kaprodi D4 Manajemen Pemasaran dan yang terhormat Bapak PLT Ketua Jurusan termasuk sekaligus Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Prof. Tia, terima kasih atas waktunya dan memfasilitasi pertemuan kami ya dengan teman-teman mahasiswa pada sore hari ini. Baik, saya awali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jimmy, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon yang lain ini ya di mute ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya boleh langsung tanya di kolom chat atau boleh raise hand ya. Nanti Ibu akan coba untuk fasilitasi. Baik, sebelumnya sebentar. Oh iya, sebentar ya. Recording in progress. Ya, baik. Waktu kita terbatas, jadi Ibu nanti mungkin akan memberikan highlight saja ya untuk pembekalan PI pada sore hari ini, langsung nanti ke teman-teman S1 dan juga D4. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah share untuk panduan PI-nya, itu ke Hima ya, baik ke S1 maupun yang ke D4. Tapi kalau misalnya kalian ingin nanti bertanya lagi, silahkan ya. Sementara ini Ibu akan share screen sedikit mengenai sosialisasinya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Baik. Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Ya, sore hari ini, bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas bersama-sama mengenai praktik industri yang mungkin di antara kalian sudah ada yang membaca tentang praktik industrinya paduannya, atau mungkin ada yang belum, atau mungkin ada yang bingung, ya, atau mungkin ada dengar suara yang simpang siur gitu ya. Bahkan kemarin itu sampai Ibu itu mendapatkan beberapa japrian gitu ya dari teman-teman yang untuk anak-anak S1 ya, itu yang belum saatnya PI tapi sudah kebingungan cari tempat PI gitu ceritanya. Jadi kan memang kalau untuk teman-teman di 4 itu kan angkatan 2019 itu PI ya kan, angkatan 2020 juga udah harus PI gitu. Nah, sedangkan untuk yang manajemen itu angkatan cuma 19 aja ya. Jadi yang angkatan 2020 PI-nya tahun depan 2023 ya. Jadi jangan ikut bingung gitu. Tahun ini bingung gitu pada nyari tempat untuk magang gitu ya. Mungkin teman-temannya angkatan 2020 di D4 sudah mulai magang jadi ikut ikut bingung gitu ya. Tapi tenang aja yang angkatan 2020 untuk S1 manajemen tidak magang tahun ini, tapi magangnya adalah tahun depan 2023 gitu ya. Oke, lanjut aja langsung. Jadi sebenarnya ya, kenapa sih mahasiswa itu harus praktik industri gitu ya? Itu untuk membuka wawasan, kompetensi dari teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak hanya belajar textbook aja di kelas, dengerin dosennya cerita dan segala macam gitu ya, tapi kalian tuh benar-benar terjun di lapangan gitu. Ya, jadi untuk mengajarkan kalian seberapa sih sebenarnya tanggung jawab pekerjaan di lapangan itu seperti apa? Bagaimana sih kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di perusahaan tempat kita magang kayak gitu ya. Bagaimana sih communication skill kita, bagaimana sih kita bisa berkolaborasi dengan departemen lain dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah esensinya. Nah, sedikit cerita, kemarin ada juga yang curhat sama Ibu ya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan tempat magang, kemudian ternyata di sana dia tidak diberikan pekerjaan apapun gitu. Jadi cuman kayak wawancara gitu ya. Nah,
sekali lagi Ibu tekankan, ini bukanlah research, ini bukanlah penelitian gitu ya. Jadi ini adalah magang praktek bekerja. Jadi ada skill yang harus kalian kuasai, ada capaian pembelajaran yang harus kalian raih gitu. Kalau kalian anak-anak manajemen pemasaran, ya kalian harus bisa belajar tentang pelayanan, tentang pemasaran, tentang servis dan segala macam gitu ya, untuk yang ada hubungannya dengan pemasaran. Kalau misalnya kalian itu ambil konsentrasi keuangan, ya berarti kalian juga belajar untuk bagaimana membuat laporan keuangan, neraca keuangan dan segala macam. Pokoknya ada hubungannya sama keuangan. Kalau misalnya kalian konsentrasinya SDM, ya berarti kalian harus belajar dapat job task untuk menghandle HRD ya, paling tidak untuk human resource lah, misalnya dilibatkan dalam perekrutan, misalnya dilibatkan dalam membuat laporan mengenai SDM kinerja dan segala macam ya itu. Jadi ada tas-tas khusus gitu yang spesifikasinya tergantung dari konsentrasi kalian masing-masing gitu ya. Esensinya ada di situ. Jadi kalau cuma sekedar kalian tadi Prof Ngendiko cuma disuruh fotokopi atau bikinin kopi atau cuman ditanya-tanya kayak wawancara, kalian harus aktif gitu, aktif untuk bertanya. Karena apa? Kalian punya tanggung jawab laporan yang menunjukkan bahwa kalian telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari. Kalau dalam laporan itu tidak tertera hal seperti itu, maka dikhawatirkan dosen pembimbing kalian tidak akan memberikan nilai yang memuaskan. Sampai sini jelas ya? Jadi kemarin Ibu menyarankan kepada mahasiswa tersebut yang hanya wawancara saja itu, akhirnya Ibu sarankan untuk mengundurkan diri dari tempat magang tersebut dan Ibu coba untuk menginformasikan ya. Jadi ada beberapa lowongan magang yang datang ke Ibu ya Ibu share gitu ya ke yang kira-kira mahasiswa yang membutuhkan gitu. Biasanya Ibu share juga ke Hima dan seterusnya kayak gitu ya. Nah itu Ibu harapkan karena gini, mumpung belum jauh, mumpung magangnya baru beberapa minggu gitu ya, karena nanti khawatirnya adalah kalian terkendala dengan dosen pembimbing kalian gitu dan kalian tidak mendapatkan esensi dari magangnya gitu. Sehingga dari awal mohon banget direncanakan. Jangan gini, oh magangnya cuma untuk menggugurkan syarat. Nah, kalau udah niatnya begitu, kalian nggak akan dapat esensinya sama sekali. Ya, jadi di sini magangnya adalah untuk mempersiapkan kalian siap terjun ke dunia industri. Karena nanti ketika kalian udah lulus sekolah, udah lulus kuliah gitu ya, itu udah welcome to the jungle gitu. Kalian di sana kalau kalian belum pernah terjun ke lapangan gitu, kalian akan bullying-nya ibarat kata ya, mohon maaf menggunakan istilah itu, maksud saya adalah bahwa nanti tuh di sana itu akan keras gitu loh. Di luar sana itu akan keras, treatment ke kalian, nggak akan mungkin kayak ngajarin apa-apa gitu, nggak akan. Kalian udah mau masuk kerja, udah dibayar, kalian udah, dianggap punya skill, ya kalian harus menunjukkan kalian bisa gitu. Jadi nggak akan mungkin kayak diarah-arahin dengan sangat sabar gitu ya. Jadi itu esensinya kenapa kalian harus magang. Dan ini wajib ya. Kemarin ada tanya sama Ibu, ini wajib atau sunnah? Ya, karena ini adalah wajib ya. Jadi magang itu adalah wajib. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tujuan magang tentu saja di sini pengalaman langsung, etos kerja, kemandirian, kedisiplinan mahasiswa, menjalankan tugas dan melakukan interaksi sosial dan seterusnya itu kalian bisa baca, kalian pahami tadi udah Ibu jelaskan banyak ya di depan. Kemudian ini untuk yang D4 manajemen pemasaran tujuannya tentu saja hampir sama kayak tadi ya, tapi ini fokusnya adalah ke tentang pemasaran dan juga kewirausahaan. Kemudian ini ya yang penting juga adalah jadi untuk mahasiswa S1 manajemen itu magangnya itu hanya untuk angkatan 2019 saja di tahun ini, which is kalian akan mengambil SKS itu di semester 7. Jelas ya, 2020 tidak boleh. 2020 angkatan 2020 magangnya tahun depan 2023. Clear ya. Jadi jangan ada yang japrin Ibu satu-satu ya kan nanya, "Bu, saya magang di mana?" bla 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 bla. Enggak ya, ini udah jelas, sangat jelas, oke? Sekarang pelaksanaan PI itu adalah minimal 2 bulan. Got it ya, 2 bulan minimal. Jadi gini, kalau misalnya kalian magang, kalian ngelamar magang di suatu perusahaan, kemudian perusahaan itu, kalau kalian mengharapkan perusahaan yang bonafit, pasti itu setidaknya mereka akan minta minimal 3 bulan, kalau bisa 6 bulan gitu. Ya, kalau enggak 6 bulan, coret, lewat
yang lain aja, kandidat yang lain, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka minta 6 bulan, terserah kalian sih sebenarnya, kalian bisa bagi waktu atau enggak. Apalagi semester depan rencananya kita udah offline ya kuliahnya, gitu. Kalau misalnya kalian enggak memiliki banyak beban, kayak enggak ada yang ngulang-ngulang mata kuliah atau apa, silakan go ahead kalau kalian mau ambil. Ya, karena biasanya perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang bagus. Dia mintanya 5 bulan, 6 bulan biasanya gitu. Dan kalian akan benar-benar pinter di sana, diajarin banyak skill. Nah, setidaknya perusahaan yang bagus lainnya itu setidaknya mereka mintanya minimal 3 bulan. Nah, di sini tergantung kalian. Kalau kalian, karena kewajiban ke kampus adalah 2 bulan ya. Nah, kalau kalian memang di sana kalian melihat itu adalah challenge yang baik, itu adalah potensial knowledge yang akan kalian raih itu baik gitu ya. Saran Ibu secara pribadi ya, bukan sebagai dosen ya, secara pribadi Ibu menyarankan kalian terima 3 bulan itu magangnya. Meskipun ya memang disyaratkan di kampus itu 2 bulan. Kalau kalian karena lihat take advantage-nya ya, ambil manfaatnya gitu. Kalau misalnya kalian keberatan dengan itu, cuman ambil 2 bulan aja, it's okay. Boleh, kalian boleh bargaining dengan perusahaan tersebut kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan, berarti kalian harus punya alternatif perusahaan lain yang mau menerima kalian magang selama 2 bulan. Sampai sini clear ya, jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Oke, berarti nggak ada yang ngejapri-japri Bu lagi terkait, Bu minimal 2 bulan, 3 bulan, atau berapa bulan sih? Nah, ini udah jelas, minimal 2 bulan. Ya, oke. Nah, bobot SKS-nya adalah 6 SKS ya. Oke, kemudian kalau untuk yang D4 itu memang magangnya itu 3 kali. Ya, kalau S1 magangnya 1 kali. Kalau untuk yang D4 magangnya 3 kali ya. 3 kali itu di semester 4. Minimal 2 bulan. Artinya di tahun 2022 ini adalah mahasiswa angkatan 2020 di 4 ya. Itu udah mulai cari tempat magang. Minimal magangnya 2 bulan. Jadi namanya nanti SKS-nya adalah PIT 1. Ya, itu di semester 4 kemarin yang mana sekarang sudah di akhir semester 4 ya. Kemudian yang angkatan 2019 kemarin juga itu magang namanya PIT 2 di semester 6, yaitu juga minimal 2 bulan. Kemudian namanya ada PIM, Praktek Industri Mandiri, itu di semester 7. Untuk angkatan 2019 besok, ya, antara bulan Juli sampai bulan Desember itu sudah harus magang lagi sebanyak 4 bulan minimal dengan bobot SKS 10 SKS. Jelas ya, jadi khusus mahasiswa D4 itu magangnya 3 kali, mahasiswa S1 magangnya cukup 1 kali. Gitu ya. Oke. Nah, syaratnya seperti apa? Kalau untuk D4 untuk S1 manajemen ya. S1 manajemen itu ada syaratnya minimal sudah menempuh mata kuliah 120 SKS. Tuh ya, angkatan 2019 yang 120 SKS itu sudah boleh magang, yang belum tidak boleh magang. Kemarin Ibu sudah plotting, Ibu udah kasih juga ke Hima ya, dosen-dosen pembimbing kalian siapa aja, yang mahasiswa S1 ya, udah Ibu kasih dosen pembimbingnya siapa aja, itu adalah mereka yang memenuhi syarat. Ya, kalau SKS-nya udah di bawah 120, misalnya 90-an, 80-an segala macam, Ibu nggak kasih dosen pembimbingnya. Karena mereka harus memenuhi dulu SKS-nya. Ya, jadi artinya apa? Kalian magangnya tahun depan. Gitu. Kemudian IPK minimal 3, tidak ada nilai E. Ya, dan nilai D-nya maksimal 10%. Ibu rasa mahasiswa S1 nilainya bagus-bagus ya. Kalau soal ini kayaknya sudah banyak yang sudah lolos lah ya. Gitu. Kemudian tentu saja ketika kalian bekerja harus menjaga nama baik alma mater. Ketika magang ya, jaga nama baik alma mater, kemudian kalian juga harus bisa menaati semua peraturan tempat magang, juga selalu berpakaian rapi dan sopan gitu ya. Kemudian untuk yang mahasiswa D4 itu IPK minimal 2,75 dan tanpa nilai E. Jadi memang di sini tidak ada ini ya batas pengambilan SKS. Di sini hanya IPK-nya aja minimal 2,75 dan juga nilai D maksimal 10%. Kemudian sudah mempersiapkan segala hal bekal ya dari ilmu, dari semua hal lah ya. Misalnya mau magang di mana? Magang di dekat
satu kabupaten sama tempat tinggal atau di luar kabupaten kayak gitu ya kalian harus mempersiapkan nanti ya transportasinya dan lain-lainnya. Kemudian jadi apa aja rangkaian kegiatannya? Yang pertama pembekalan, kedua konsultasi ya, konsultasi dengan saya boleh sebagai koordinator magang prodi ya, boleh dengan Pak Wardana juga boleh gitu ya, silahkan. Kemudian nanti dapat dosen pembimbing, tentu saja kalian juga harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan juga Ibu tekankan lagi ya. Jangan latah. Latahnya gini, temennya ngelakuin apa, kita ikut-ikut. Temennya ngelakuin apa, kita ikut-ikut. Nggak kayak gitu. Karena tergantung dari perusahaan yang kalian apply. Ya, kalau perusahaan tempat kalian apply cuma cukup ngirimin CV aja, dan go ahead, kirim CV aja. Ketika misalnya perusahaan tempat kalian apply cukup kirim lamaran magang aja sama CV, ya sudah itu. Mereka tidak membutuhkan proposal magang, nggak usah kalian bikin gitu ya. Jadi jangan disamaratakan semua perusahaan. Semua perusahaan itu punya caranya masing-masing gitu ya, punya cara dan punya peraturannya masing-masing gitu. Jadi jangan dibanding-bandingkan dan jangan disama-samakan gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah ikut misalnya ada lowongan, kalian cari tahu di sana kalau ngelamar itu kayak gimana. Ya, kemudian ternyata butuhnya surat lamaran magang sama kurikulum vitae misalnya, buatlah CV yang bagus gitu ya, CV yang menunjukkan track record kalian dan keahlian atau skill kalian apa saja gitu ya. Kasih foto yang menarik, yang sopan, yang santun ya dan segala macam. Nah, kalau sudah biasanya apakah ada interview atau hanya seleksi administrasi, kalian cari tahu gitu. Nah, kalau sudah misalnya ada interview ya, kalian harus hadir interview di saat yang tepat gitu ya. Jadi misalnya interviewnya pakai Zoom atau interviewnya harus datang. Kalau interviewnya harus datang ya kalian harus cari tahu dulu di mana sih kantornya sehari sebelumnya gitu. Di mana sih ruangannya di lantai 7 atau lantai 12 gitu ya. Nah, itu kalian harus cari tahu dulu. Jadi pas datang ke interview itu kalian nggak ngos-ngosan, udah bingung, udah kena traffic, udah terlambat segala macam. Nah, itu pasti udah gugur ya. Jadi kalian harus benar-benar prepare ketika kalian misalnya mau interview magang. Gunakan pakaian yang sopan, rapi, kemeja, ya, jangan pakai sendal jepit, nggak boleh pakai celana jeans, celana pendek atau apa gitu ya. Pokoknya kalian harus rapi, sopan gitu dan hadir lebih awal ketika jam interview. Tunjukkan yang paling baik yang kalian bisa. Kalian itu udah besar ya, udah bukan anak SMA atau SMP yang kira-kira masih pemalu dan masih bingung mau ngelakuin apa, dan kalian bisa kalian feel free aja kalau mau konsultasi sama ibu. Bu, saya harus kayak gimana nih, saya mau interview dan segala macam. It's okay ya, ibu akan kasih arahan semampu ibu yang dari pengalaman ibu sebagai dulu interviewer. Oke, sampai sini ya. Kalau misalnya kalian sudah interview udah keterima gitu ya. Nah, nanti baru kalian mengurus berkas-berkas. Misalnya kalian ngisi e-service, di situ ada surat tugas gitu ya. Jadi di sana itu nanti kan ada tanggal kapan sih kalian mau kerja, mulai magang gitu ya. Jadi di situ sudah jelas gitu. Jangan meraba-raba kayaknya tuh sekitaran ini gitu. Terus juga jangan kayak gini ya, Bu, nanti kami udah tanya sama pihak perusahaan, katanya ada peluang kok di sana. Peluang itu kalian belum tentu confirm, ya, belum tentu diterima. Ya, itu peluang, which is peluang itu sangat luas dan bisa diisi oleh siapapun, nggak cuma anak UNY aja, luar UNY juga pasti apply. Gitu ya. Jadi pastikan sampai benar-benar confirm kalian benar-benar udah mau magang gitu ya. Jadi, alur praktiknya seperti apa? Alur PI. Yang pertama, kalian mencari perusahaan yang menerima mahasiswa magang, ya. Biasanya setiap misalnya kami mendapatkan informasi dari luar gitu ya, kami pasti akan share ke Hima, teman-teman dosen-dosen lain juga pasti akan share gitu lowongan atau informasi mengenai magang atau kalian bisa portal lainnya gitu, kayaknya banyak ya yang buka lowongan
gitu. Pokoknya kalian harus be aktif lah ya gitu. Jadi jangan jangan menunggu gitu ya. Karena nanti kalau menunggu habis waktu tuh berjalan, 24 jam tuh jalan nggak pernah berhenti. Ya, jadi waktu itu berjalan terus. Kalau kalian terlalu santai, akhirnya nanti sudah mendekati di akhir periode kalian melaporkan itu kalian akan kesulitan ya. Kemudian kalian berkonsultasi sama dosen pembimbingnya ketika mau daftar. Misalnya kayak, "Bu, kemarin saya dengar ada lowongan di sini, kira-kira kalau saya ngelamar di sana gimana ya?" Gitu. Kayak misalnya anak bimbingan Ibu tuh banyak yang tanya, "Bu, saya mau ngelamar di sini, kira-kira gimana? Bu, di sini itu, saya nanti ditempatkan di bagian ini, tetapi memang nanti skupnya adalah ini, kira-kira gimana?" Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian, harus aktif melakukan pendekatan ya dengan dosen-dosen pembimbing gitu untuk berkomunikasi aktif dengan beliau-beliau. Kemudian kalian mendaftar magang gitu ya, mendaftar magang itu kirim misalnya mereka membutuhkan lamaran ya, kalian browsing bikin melamar pekerjaan atau melamar magang itu seperti apa sih template-nya. Kalau kalian ragu, kalian bisa konsultasi sama dosen pendamping atau pembimbing. "Bu, kalau saya ngelamarnya bahasanya seperti ini gimana?" gitu. "Apakah sudah bagus?" dan segala macam ataukah ada revisi atau ada koreksi gitu nggak apa-apa ya. CV tadi Ibu udah bilang, ya buatlah sebaik mungkin yang menampilkan skill, keterampilan, pengetahuan, penguasaan kalian itu apa aja di sana gitu. Strength point-nya kalian tuh apa gitu, tunjukkan di CV-nya gitu ya. Dan mengikuti interview jika ada. Kemudian menunggu hasil keputusan. Nah, ada beberapa yang tanya ke Ibu kemarin, "Bu, kemarin saya ngelamar kerja gitu, ngelamar magang gitu ya di salah satu perusahaan. Sudah sampai 2 minggu itu nggak ada jawaban. Ketika saya tanya ke sana katanya suruh nunggu aja. Gimana ya, Bu?" gitu ya. Nah, kalau saran dari saya, itu kalian jangan hanya menggantungkan pada satu perusahaan saja. Kalian boleh melamar magang di tempat yang lain. Nanti yang mana yang kira-kira lebih duluan menerima kalian, maka itulah yang diambil. Ketika perusahaan lain itu menghubungi padahal kalian sudah diterima magang, gitu ya, itu nggak apa-apa. Kalian excuse secara sopan, secara santun mengatakan, "Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yang telah menerima kami untuk magang di perusahaan Bapak. Tetapi mohon maaf sekali saat ini kami sudah melaksanakan magang." Kayak gitu. Pokoknya intinya itu, ucapan terima kasih dulu, terus mohon maaf dengan sopan, dengan santun dan segala macam, baru kemudian ending-nya adalah kalian memberikan, harapan. Ya misalnya kayak, "Semoga sukses, semoga sukses selalu ya Bapak," atau apa. Pokoknya ada hal-hal yang meng-encourage mereka bahwa mereka itu akan baik-baik saja gitu ya, untuk mereka juga akan tetap jalan gitu, operasionalnya gitu ya. Jadi jangan takut untuk, menolak atau memberikan, ya itu tadi, menolak, tadi ya yang sudah diterima misalnya gitu. Nggak apa-apa, perusahaan itu nggak baperan kok, kecuali kalau kalian nggak jawab, ya udah di WhatsApp bahwa kalian diterima terus kalian nggak jawab gitu. Nah itu beda ya, tapi kalau kalian menyatakan dengan santun, dengan kata-kata yang baik, boleh. Nah kalau misalnya kalian bingung, taruhlah, "Aduh saya nggak pede Bu, mau ngomongnya seperti apa?" Kalian bisa konsultasi sama dosen pembimbing kalian ya. Kalau misalnya, pun kalian mau japri ke Ibu, ke saya, boleh silakan, "Bu, kalau misalnya saya, menolaknya ada kasus seperti ini, saya menolaknya begini, kira-kira gimana?" Gitu, nggak apa-apa ya, nanti japri aja, nanti Ibu akan kasih review untuk tulisan kalian, gitu ya. Kemudian kalau sudah diterima, nah saatnya kalian mengisi e-service gitu ya, e-service.uny.ac.id untuk memperoleh surat tugas magang. Nah, surat tugasnya itu akan kalian berikan kepada dosen pembimbing dan juga pada perusahaan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu, saya belum pasti diterima Bu, tapi eee, perusahaan minta surat pengantar magang misalnya kayak gitu. Nah, itu di apa panduan itu ada template-nya, ya kalian tinggal ketik di Word, di situ tanda tangannya adalah tanda tangan Ibu dan juga tanda tangan, Pak
Kaprodi atau tanda tangan Pak Kajur atau tanda tangan Prof Tia ya selaku WD1. Di situ ada template-nya. Kalian tinggal mengikuti saja di situ. Jadi kalian meminta surat pengantar secara manual gitu ya, nggak lewat e-service karena belum pasti. Kalau lewat e-service berarti sudah pasti ya di situ. Kemudian melaksanakan magang sesuai waktu yang telah disepakati ya. Kalian mulai berangkat masuk tanggal berapa ya udah di situ. Kecuali jika ada hal-hal yang urgent ya, yang bisa kalian diskusikan kepada perusahaan. Menjaga perilaku, membawa nama baik alumni, mendokumentasikan setiap kegiatan magang ya. Jangan lupa kalian harus mendokumentasikan karena kalian butuh laporan. Jadi pernah ada cerita ya, tidak ada foto dokumentasi. Foto dokumentasinya itu ya kayak nggak ada wajah kalian gitu. Dan itu kalian akan terkendala lah gitu. Karena bisa jadi itu dianggap meragukan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tolong kalian harus perhatikan ya paling tidak. Tapi jangan terlalu ini ya. Jangan sering selfie juga ya kalau di tempat magang ya, nanti bikin orang juga nggak nyaman ya. Jadi maksud Ibu adalah hal-hal yang penting saja silakan didokumentasikan dan disimpan gitu, tapi jangan terlalu alay gitu ya. Oke. Kemudian terus berkomunikasi dengan dosen pembimbing, buat laporan magang, lengkapi lampiran-lampiran. Nah, di lampiran-lampiran itu kalian perlu cek ya, karena ada namanya laporan catatan harian, ya, di mana di situ kalian harus membuat catatan harian. Setiap hari itu kalian mengerjakan apa, terus apa yang kalian kerjakan dalam setiap hari itu kalian harus minta tanda tangan dari supervisor atau dosen pendamping lapangan atau mentor kalian di perusahaan itu yang mendampingi kalian gitu. Kayak semacam to-do list. Hari ini ngelakuin apa aja yang udah dilakuin. Kalian bercerita di situ, ada formatnya, ada kolom-kolomnya, tinggal diisi dan minta tanda tangan mereka. Nah, di sini kalau bisa ya kalian minta tanda tangan mereka itu tiap minggu, Senin sampai Jumat kalian nulis ya, kemudian di akhir Jumat tuh kalian minta tanda tangan mereka. Jangan ditodong ya para pembimbing lapangan kalian dari perusahaan tuh jangan ditodong di akhir magang, misalnya magangnya 3 bulan gitu, terus di akhir magang langsung dikasih segepok gitu ya, suruh tanda tangan. Nah itu nggak enak juga ya, nanti mereka juga mungkin kesal, capek, nggak ngurusin kalian doang dan segala macam. Jadi mohon tempatkan perasaan orang lain juga gitu ya, tidak hanya melihat tentang diri kalian saja gitu. Ibu sarankan setiap akhir minggu minta tanda tangan ke mentor di lapangan ya, tidak langsung di akhir magang gitu. Kemudian nah, biasanya ada perusahaan yang minta juga untuk presentasi gitu ya, mempresentasikan hasil magang dari kalian mulai dari awal di situ ya, misalnya kayak perkenalan diri, siapa sih kalian, terus skill-nya kalian apa gitu ya. Terus di situ apa saja yang sudah kalian pelajari, kalian lakukan, kegiatan apa yang sudah pernah kalian ikuti kayak gitu. Terus ilmu apa yang sudah kalian petik gitu ya, mungkin kesan pesan atau apa dan lain-lain sebagainya. Nanti kalian bisa konsultasi sama dosen pembimbing kalian. Kalau misalnya, Bu, saya diminta untuk presentasi, kira-kira apa yang perlu saya lampirkan atau saya sampaikan gitu. Kalian berkomunikasi sama dosen pembimbing ya, biar nanti ketika presentasi lancar, tahu apa yang mau dikatakan dan juga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Kalau sudah, kemudian kalian membuat laporan, kasih ke dosen pembimbingnya gitu ya, sama konsultasi sama beliau yang kurang apa. Kalau sudah, nanti kalian akan dinilai ya, dinilai laporannya itu sudah sesuai sistematika atau belum, isinya udah sesuai capaian pembelajaran atau belum, ya tata tulisnya seperti apa gitu. Ada peraturan semua di panduan gitu. Jadi kalian harus baca panduan, oke? Nah, nanti kalau untuk yang mahasiswa S1 itu ada namanya ujian PI ya. Jadi nanti ada wawancara. Entah kalian ketemu sama dosennya langsung atau lewat Zoom ya. Yang jelas nanti ada ujian PI-nya. Gitu. Kalau untuk mahasiswa D4 sementara ini belum ya. Kemudian nanti bisa dibaca ya. Ini kewajiban mahasiswa praktik industri. Sebentar.
Eh, ini bisa dibaca ya. Nanti Ibu kasih materinya, ini ke kalian juga boleh, nggak apa-apa. Terus surat-suratnya di situ ya, surat-surat keterangan. Surat keterangan telah melaksanakan praktik industri itu harus diminta ketika kalian sudah selesai praktik industri. Nanti buat lampiran. Surat keterangan bebas tanggungan, lembar penilaian praktik industri. Jadi nanti supervisor kalian di lapangan ya, mentor kalian itu tetap diminta untuk memberikan penilaian ke kalian. Nah, apa aja yang dinilai itu ada di panduan, ada template-nya. Kalian nggak usah ngarang sendiri ya. Ada kedisiplinan, ada produktivitas, ada segala macam lah di sana ya, kesopanan, santun dan segala macamnya. Kemudian lembar kesan dan rekomendasi dari perusahaan juga nanti ada di situ ya. Kemudian laporan pelaksanaan praktik industri, ada evaluasi capaian, rekomendasi pembimbing lapangan, rekomendasi dosen pembimbing praktik industri, dan penilaian pembelajaran praktik industri. Dosen pembimbingnya ngapain aja? Ya, ini tadi Ibu udah sempat ya singgung sedikit-sedikit ya. Nanti kalian bisa baca lagi di sini. Kemudian pembimbingnya ya yang jelas memberikan pengarahan, pembimbingan kepada kalian, ya kan? Memberikan tugasnya apa. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar nggak dikasih tugas apa-apa ya, Ibu khawatir gitu ya, nanti kalian akan kesulitan dalam membuat laporan gitu. Kemudian catatan harian tadi udah Ibu singgung, penilaian akhir juga udah disinggung, memberikan rekomendasi, memberikan surat keterangan bebas tanggungan, dan lain-lain. Sanksi ya. Di sini kalau tidak memenuhi ketentuan praktik industri, maka sanksi akan diberikan 1 lisan, 2 tertulis, 3 perpanjangan waktu praktik industri, 4 pengurangan nilai, dan yang kelima pembatalan kegiatan praktik industri. Untuk itu kalian harus tune in ya. Jadi benar-benar kalian itu sepenuh hati gitu kalau kalian magang ya, nggak setengah-setengah atau bahkan berniat menggugurkan kewajiban saja. Ya, karena perusahaan itu tidak berjalan seperti itu. Perusahaan itu mereka berjalan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian nggak sungguh-sungguh itu ya kalian akan menghadapi banyak kendala. Kemudian penyusunan laporannya tentu saja di sini ya. Ini untuk yang tata letak, tata tulis, batas atas berapa, batas bawah berapa, ya. Kemudian fontnya berapa, Times New Roman ukuran 12 ya, dan lain sebagainya itu ada di sini nanti bisa dibaca. Sistematikanya apa aja? Ada halaman sampul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran kalau ada ya. Kemudian judul ditulis kapital. Laporan praktik industri apa? Misalnya di departemen apa? Departemen marketing atau departemen keuangan atau departemen sumber daya manusia gitu ya. Di PT mana misalnya kayak gitu ya, atau di CV mana silahkan ya. Sistematikanya ini, jadi pertama adalah pendahuluan, adalah latar belakang, maksud, tujuan, manfaat praktik industri. Kemudian kalian perlu mendeskripsikan tempat praktik industri. Seperti apa sih tempat praktik industri itu? Company profile lah ya, kalian tuliskan di sana, tambahi gambar. Gitu ya. Kemudian deskripsikan kegiatan. Kegiatannya kalian apa aja di sana? Bisa kalian deskripsikan setiap minggu. Minggu pertama saya melakukan apa? Boleh kalian tulis dalam tabel, boleh kalian tulis dalam paragraf-paragraf ya. Kalian bisa deskripsikan ngapain aja kalian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu terakhir gitu. Kemudian refleksi, kira-kira apa sih yang sudah kalian terima, kalian dapatkan di sana sesuai enggak dengan mata kuliah atau ilmu yang kalian pelajari selama ini dan segala macam gitu ya. Kemudian penutup, kesimpulan, implikasi saran, daftar pustaka dan juga lampiran. Bahasa dan tata tulis ada di sini, nanti kalian bisa baca ya, dan juga ada di panduan tentu saja. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh 2 pembimbing, tentu saja dari pembimbing dari perusahaan dan juga dari kampus gitu ya, jadi dosen pembimbingnya. Kemudian pembimbingan itu kalau untuk kepada dosen itu bisa melalui WhatsApp, melalui Zoom, atau kalian sowan langsung ketemu juga boleh, silahkan ya. Intinya adalah kalian yang aktif berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Jangan nunggu dosen pembimbingnya sampai ngejapri. Mbak, gimana laporannya? Mas, gimana magangnya? Jangan sampai kayak gitu. Kalian harus yang aktif. Kalian sudah besar, sudah mahasiswa. Oke?
Nah, sekarang untuk evaluasinya, di sini yang dinilai itu apa aja, kualitas kalian pekerjaan kalian ya. Ini nanti dilihat sama pembimbing praktik di lapangannya. Kalian kualitasnya gimana? Kalian menghasilkan apa dari deadline-deadline atau project-project yang mereka berikan, gitu ya. Kemudian kecepatan kerja kalian gimana? Pengetahuan kalian gimana? Sikap, disiplin, kreativitas dan seterusnya itu akan dinilai sama pembimbing kalian di lapangan. Dan nanti akan dinilai ya rata-ratanya berapa, itulah nilai dari pembimbing lapangannya. Kemudian kalau untuk laporan itu yang dinilai adalah sistematika, isi dan juga tata tulisnya. Bobotnya ada ini ya 2, 5 dan juga 3. Kemudian di rata-rata dibagi 10 gitu. Nah, kalau untuk S1 manajemen ya ujian itu bobotnya 60%, laporan bobotnya 40% ya. Kemudian nilai praktiknya di sini tadi penilaian dari pembimbing lapangan ditambah penilaian dari dosen dibagi 2, itu untuk yang D4 manajemen pemasaran. Kalau untuk S1 manajemen nilainya itu adalah 2 kalinya pembimbing magang di lapangan ditambah 1 kali nilai dari dosen pembimbing dibagi 3, itu ya. Kemudian ini contoh catatan harian ya, ini. Jadi hari pertama, tanggal berapa, tempatnya di mana, kalian ngapain aja. Jam 7.30 misalnya briefing pagi, bla 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 bla. Jam berapa kalian ngapain, jam berapa kalian ngapain. Gitu ya, ditulis. To-do list-nya seharian itu kalian ngapain aja dan minta tanda tangan kepada pembimbing praktik industri yang di lapangan atau di perusahaan itu. Kemudian ini ada rekomendasi dari industri, nanti kalau kalian sudah selesai, maka kalian akan biasanya dibuatkan sama pembimbing lapangannya itu, keterangan telah melaksanakan praktik industri dan mereka akan memberikan catatan apakah sangat memuaskan, memuaskan, atau kurang bahkan gitu ya. Kemudian tentu saja ya nanti kalian harus memberikan ucapan terima kasih setelah selesai magang ya, diberikan ucapan terima kasih, kalian buat suratnya nanti akan tanda tangani misalnya oleh ketua pengelola kalau di kampus ya, di kampus Wates atau Gunung Kidul gitu. Kalau misalnya di nanti ada template-nya ya, sesuai dengan yang di template yang ada di panduan gitu. Kalau untuk manajemen ya nanti sesuai dengan template yang ada di panduannya. Itu saja dari Ibu ya, kita lebih ke tanya jawab aja. Sebentar, oke, mengenai magang ya sebaiknya memang adalah offline gitu ya, karena, dengan offline kita ada namanya interaksi dengan, dengan teman kerja, dengan departemen lain dan segala macam dan ukuran pekerjaan kita terukur. Tetapi ada juga perusahaan yang dia kayak misalnya, kamu, work from office hari Senin sama Rabu, setelah itu Selasa, Kamis, Jumat kamu WFH dengan kamu nanti ngerjain kerjaan ini, itu boleh. Jelas ya? Yang penting adalah di dalam catatan harian itu kamu menjelaskan bahwa di hari Senin saya ngapain aja, hari Selasa saya ngapain aja. Jadi setiap hari itu ada pekerjaan yang dilakukan, ada yang dilaporkan, ada yang dipelajari. Oke, Afgan? Menambahkan Bu Ana. Boleh silakan Pak Wardana. Terima kasih Bu Ana atas kesempatannya. Mas Afgan, terima kasih sekali atas pertanyaannya sehingga ini bisa juga sekaligus memberikan penjelasan kepada teman-teman ya, khususnya D4 tetapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk adik-adik mahasiswa yang di S1. Jadi begini, memang kondisi tahun-tahun lalu khususnya kakak angkatan yang di Wates yang saat ini masuki semester 6 itu dulu di semester 4 melaksanakan magang PT1 ya. Memang waktu itu ada bahkan sebagian besar mahasiswa melaksanakannya itu secara online. Itu dikarenakan karena memang situasi saat itu sedang mengalami pandemi yang luar biasa gitu. Memang betul seperti yang disampaikan oleh Bu Ana, pembimbing PI kita dan sekaligus penyusun buku panduan PI ini, memang perlu mahasiswa itu melaksanakan PI itu secara luring. Kenapa? Karena dengan secara luring itu mahasiswa bisa mendapatkan
KPI yang optimal sehingga masuk mendapatkan pengalaman bagaimana melaksanakan praktek kegiatan kerja nyata di dunia kerja, kemudian juga bisa berinteraksi dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, seakan-akan seperti itu karena mahasiswa di situ melakukan magang itu seolah-olah dianggap seperti bekerja sebagai karyawan. Nah, dengan demikian juga bisa mengenali lingkungan secara alami, secara alamiah, kesehari-harian baik dengan rekan kerja, peralatan, fasilitas, pekerjaan dan seterusnya dan juga lingkungan tempat kerja baik itu orang ataupun suasana kantor gitu ya. Nah, tetapi proses penyerapan pengalaman bekerja magang itu untuk ke depan memang diharapkan luring, tetapi kita tidak tahu ya. Kita kan beberapa waktu, terutama sebulan belakangan ini kita menyadari bahwasanya situasi sudah membaik. Bahkan Pak Rektor UNJ sudah mencanangkan ke kuliah untuk semester depan sudah luring, terutama untuk dosen diharapkan hadir bisa 16 kali pertemuan dalam satu semesternya. Nah, tapi kita juga tidak tahu ya, nanti ke depannya itu apakah akan seperti ini terus. Karena belakangan ini satu hari, dua hari, beberapa hari ini kita juga mendapatkan informasi ada COVID lagi, yaitu varian turunan dari Omikron yaitu BA4 dan BA5 yang sudah masuk Indonesia dan sudah banyak negara yang mulai kena dan proses penyebarannya cepat gitu ya, dan walaupun mungkin tingkat keparahannya tidak seperti Delta ataupun sebelumnya. Nah, untuk itu kita asumsikan sekarang kita magang itu secara luring dulu, tetapi kemungkinan kalau nanti ada aturan dari pemerintah ataupun dari institusi ataupun dari kantor tempat adik-adik semuanya magang, maka kita menyesuaikan saja. Karena memang dulu banyak adik-adik mahasiswa yang dari D4 itu yang semester 4 itu tidak hanya tempat kita tapi mungkin prodi-prodi yang lain itu ada yang berapa yang kena, bahkan ada yang mengenai gitu ya di kantor. Nah, untuk itu sementara seperti itu dulu untuk merespon Mas Afgan ya. Terima kasih sekali atas informasinya, pertanyaannya. Ya, ngaten Bu Ana sementara dari saya. Ya, matur nuwun. Matur nuwun Pak Wardana. Baik. Ya, gitu ya. Gitu ya, Mas Afgan dan juga teman-teman yang lain. Jadi memang tergantung dari perusahaannya ya. Memang esensinya adalah akan sangat advantage-nya akan banyak ketika kalian luring gitu ya. Tapi kalau diminta WFH atau mix ya, kalian masuk, kalian enggak dan sebagainya, it's okay ya. Kalian bisa diperbolehkan gitu untuk mengikuti magang secara online, tetapi harus apa? Dilihat dari laporannya, harus ada skill yang kalian raih, harus ada hal capaian pembelajaran yang kalian sudah capai, harus ada aktivitas yang kalian lakukan. Gitu ya, jelas ya? Oke, next ini ada Mbak Sandra, silakan Sandra. Baik Bu, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sandra Austin dari D4 Manajemen Pemasaran Wates Angkatan 2020. Izin bertanya Bu, mengenai apa yang sudah saya dengarkan dari sosialisasi ini, saya mendengar penyampaian dari Bapak Setiabudi tadi bahwa jika magang kita harus lihat tempat magang yang akan kita jadikan tempat untuk belajar secara terjun langsung dalam dunia kerja. Maka dari itu jangan cari tempat yang hanya disuruh untuk fotokopi saja gitu ya Bu ya tadi. Nah, kalau semisal kita apply magang di tempat yang benar-benar menunjang skill kita tetapi melalui proses seleksi, maka kan membutuhkan waktu yang sedikit lama itu Bu. Nah, bagaimana jika selesai magangnya saat sudah memasuki semester berikutnya? Apakah ada keringanan waktu untuk mahasiswa yang magang tersebut Bu? Sedangkan kan tadi saya dengar juga kalau untuk semester depan juga sudah offline gitu. Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih Mbak Sandra. Ya, itulah kenapa ya kalian harus punya yang namanya manajemen waktu. Ya. Jadi kalian harus membayangkan, memposisikan diri kalian
atau diri orang lain gitu ya kan, memposisikan itu. Misalnya gini, kalau saya baru ngelamar kerja, kira-kira lamaran saya itu bakal nyampe ke sana ditumpuk dulu berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, setelah ditumpuk nanti baru direview sama yang bagian HRD-nya, dibaca kira-kira, kemudian kira-kira butuh berapa hari lagi untuk ditelepon, untuk dikabarin untuk interview. Kemudian berapa hari lagi setelah interview ada keputusan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa sebagian dari kita, karena kemarin Ibu sudah ngobrol dengan banyak dari teman-teman ya, berharapnya magang sekarang dan minggu depan langsung berangkat. Tidak bisa begitu. Ya, seperti ngelamar kerja. Jadi harus kalian prepare jauh-jauh hari. Misalnya kalian magang kan diharuskan kan paling tidak ya Juli, sekarang udah Juni ya, Juli sampai Desember, tentang waktunya kan itu, 2 bulan di antara Juli sampai Desember. Berarti kalian harus cari info magang itu seharusnya itu adalah April. Maret, April, Mei, itu kan udah cari info magang. Bukan yang kemarin masih santuy. Mohon maaf ya, tapi ini memang yang terjadi sama kita, gitu. Jadi kalian sekarang lagi bingung cari-cari. Nah, belum lagi milih ya kan? Cari aja belum dapat, Bu, apalagi mau milih-milih yang yang bonafit gitu ya. Nah, lebih susah lagi gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman kemarin yang sudah mulai start, mencari tahu, mencari info, apply, bikin proposal segala macam, Ibu apresiasi, kalian sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Tapi Ibu saranin lagi, jangan bergantung pada satu perusahaan saja. Belum tentu kalian diterima di sana, ya. Jadi cobalah untuk apply ke beberapa perusahaan dan kita lihat siapa yang paling cepat untuk menerima kalian dan kalian langsung berkontribusi penuh atau kalian tune in ke sana dengan baik. Gitu ya, Mbak, Sandra ya. Karena kalau nanti sudah lewat bulan Desember, kalian baru ngumpulin, nanti di laporannya untuk di bulan April misalnya, kalian baru selesai Bu, magangnya bulan Februari, terus belum ngerjain laporannya, Maret atau April, udah ditutup penilaiannya. Ya, nanti nilai kalian nggak bisa masuk. Kalau misalnya kuotanya banyak yang kayak gitu, mungkin nanti Ibu akan minta bantuan ke para pejabat. Pak Wardana mungkin kalau misalnya membuka, penilaian gitu ya. Tetapi itu kan ya kalau temennya banyak yang begitu, kalau temennya yang lain sudah oke-oke aja tapi kaliannya aja yang agak santuy gitu kan. Nah, itu menjadi resiko pribadi ya. Jadi sekali lagi manajemen waktu. Kalian harus benar-benar mempersiapkan ini dengan baik. Oke? Itu ya Mbak Sandra ya. Ya, menambahkan Bu Ana. Ya. Boleh Pak. Ya, ya. Makasih Bu Ana. Mbak Sandra memang waktunya memang sudah mepet tapi ini masih ada waktu ya. Anda kan Juli, Agustus ini pelaksanaan. Tetapi kalaupun terpaksanya mundur ya agak September nggak apa-apa. Tetapi nanti yang magang berikutnya, apalagi Mbak apa namanya? Oh ini yang Mbak angkatan 2020 ya. Ya nanti begini aja. Mungkin kalau terpaksanya ya nggak ada waktu karena nanti sudah luring ya sebagian dimintakan kalau sudah mentok ya anu aja pakai apa namanya daring saja. Jadi tapi usahakan saya minta seperti tadi usahakan tetap lakukan secara luring karena kemanfaatan yang diperoleh akan jauh lebih banyak. Dari situ memang pertama mungkin mahasiswa akan kagok, tapi disitulah mahasiswa akan mendapatkan sesuatu untuk adaptasi dengan lingkungan kerja gitu. Yeah, tapi usahakan tepat waktu gitu ya. Yeah, gitu Bu Ana. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Wardana. Ibu baca di chat dulu ya dari Adelia Putri. Tanyanya apakah diizinkan melaksanakan magang di CV? Boleh kok, CV sekarang juga udah banyak yang gede-gede gitu ya. CV sampai proyeknya sampai keluar pulau itu juga udah banyak gitu, nasional itu juga udah banyak ya. Jadi boleh aja. Kemudian jika diizinkan melaksanakan magang dengan jam kerja 8 jam per hari mulai pukul 14 sampai 22 boleh enggak? Boleh aja.
Boleh aja, ya boleh ya, tidak harus jam kerja jam 7. Ini bukan, kita nggak ngomongin di dinas ya, dinas kan pasti selalu pagi, jam 7 sampai jam 4 misalnya ya. Tapi kalau di perusahaan kalian misalnya dapat shift siang gitu ya, boleh-boleh aja gitu ya. Bahkan, kalau misal, tapi biasanya cowok ya, kalau misalnya kan beberapa dari teman-teman kita ada yang juga magang di hotel ya. Kalau misalnya dapat shift yang night shift, mulai masuk jam 22 sampai jam 6 pagi ya boleh aja, tapi biasanya cowok ya, itu. Tapi kalau misalnya biasanya rata-rata sih pagi kalau putri ya, pagi sampai sore atau siang sampai malam. It's okay Mbak Adelia, boleh aja ya. Oke, Ibu lanjut ke Dimas Prasetyo. Silakan Dimas. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bu. Saya Dimas Prasetyo dari mahasiswa manajemen S1 angkatan 2019. Pertanyaannya kurang lebih sama kayak pertanyaan sebelumnya Bu. Kalau misalnya kita ikutnya program magang yang MBKM, kalau MBKM itu kan biasanya rata-rata tuh waktu magangnya tuh 6 bulan Bu. Nah, sementara misalnya dia mulai dari bulan September akhir, September berarti sampai Maret. Nah, sementara untuk kalender akademiknya di sini kan untuk program magang itu dari Juli sampai Desember. Nah, itu juga bagaimana Bu, apakah kita diizinkan untuk ikut MBKM, cuman yaitu batas magangnya sampai bulan Maret tahun depan gitu Bu. Iya, oke, thank you Dimas. Iya, pada prinsipnya kami sangat mendukung ya kalau kalian mau ikut programnya MBKM. Karena apa? Perusahaan-perusahaan yang kerjasama di MBKM itu luar biasa, gitu ya. Dan Ibu juga kan kemarin juga jadi dosen pembimbing untuk DPL MSIB ya. Program MBKM juga itu sampai perusahaan, satu perusahaan aja itu anak magangnya sampai 100 seluruh Indonesia. Dan itu luar biasa ya. Kalian bisa belajar banyak hal di sana, ikut project-projectnya itu banyak sekali, dan kami sebagai dosen pasti mengencourage kalian untuk ikut itu karena skill kalian akan benar-benar terupgrade di sana gitu ya. Nah, mengenai hal tersebut ya otomatis berarti kan nilai kalian nanti masuknya nggak di semester besok dong, karena kan belum selesai gitu. Jadi nilai kalian akan masuknya itu nanti di semester depannya. Which is artinya apa? Kalian udah harus ready bahwa misalnya, Bu, saya itu udah udah planning bulan Februari saya wisuda misalnya ya. Nah, kalau kalian aja belum kelar gitu, nilainya belum masuk, gimana kalian mau wisuda? Gimana kalian mau skripsi dan segala macam? Itu juga kalian perlu perhitungkan ya. Jadi, kalau misalnya kalian itu harus bisa memilih dengan baik. Misalnya, Bu, saya pengen ikut program MBKM A, B, C, D, karena di sana ilmunya banyak, kenalannya banyak, relasinya banyak, networking-nya oke, segala macam. Ya, tapi saya juga pengen ini Bu, pengen cepat lulus juga gitu. Padahal kalau namanya ikut MBKM biasanya syaratnya satu, kalian tidak boleh ambil SKS banyak-banyak, kan gitu toh. Nah, itu berarti harus ada yang kalian korbankan gitu ya. Jadi mohon be realistic, berpikir realistis. Ketika kalian mau take satu kesempatan, kira-kira apa yang harus konsekuensi di situ kalian harus pahami. Gitu ya Dimas, kami mengencourage kamu untuk ikut MBKM, tapi kamu harus sadari bahwa nilaimu pasti akan mundur dan tidak seperti teman-teman yang lain. Jelas? Oke, baik, jelas Bu. Berarti itu balik lagi ke kitanya ya Bu. Kalau misalnya jadi kalau misalnya nantinya kita ikut MBKM, nggak perlu laporan ke dosen pembimbing magang kita lagi kan Bu terkait magangnya. Karena kan kalau MBKM itu setahu saya sudah ada mentornya sendiri. Iya, ya. Setidaknya berarti kamu izin dulu. Mohon maaf Ibu, kemarin saya sudah mendapatkan plotting Ibu sebagai dosen pembimbing saya, tetapi ternyata sekarang saya sudah diterima magang MBKM. Gitu ya. Jadi kalian harus tetap keep kontak dan berkomunikasi dengan baik sehingga dosen pembimbingnya nggak bingung dan nggak nyari-nyari kalian. Gitu ya Dimas. Baru nanti kalau udah selesai magang MBKM, baru nanti kamu ngurus konversinya atau bagaimana. Oke? Menambahkan Bu Ana. Boleh, Ya. Pak. Ya. Terima kasih Bu Ana.
Saya kira pertanyaan dari Mas Dimas itu juga relevan dengan adik-adik yang di D4 ya. Jadi memang ini khususnya untuk adik mahasiswa yang D4 yang angkatan 2019 atau semester 6 masuk semester 7 ini. Jadi kuliah program magang ini memang sebaiknya dimanfaatkan untuk yang semester 6 lanjut ke nanti untuk semester 7 yang PIT. Jadi sembari melaksanakan PIT 2, mahasiswa saat ini segera mengapply ke perusahaan-perusahaan yang akan dituju, bisa perusahaan yang sama, kalau perusahaan itu dianggap bagus oleh mahasiswa, bisa juga pindah ke perusahaan lain. Kalau perusahaan yang bagus berarti dengan semakin banyak magang di tempat yang sama itu mahasiswa akan mendapatkan kesempatan memperdalam pengalaman yang lebih mendalam. Tetapi kalau di tempatnya nggak bagus, bisa pindah mendapatkan perusahaan diharapkan menjadi lebih bagus dan juga memperkaya wawasan di perusahaan yang berbeda, walaupun mungkin pendalamannya agak berkurang ya. Katakanlah misalnya dulu untuk saat ini yang PIT 2 mahasiswa itu di PT KAI. Wah, mahasiswa mungkin nggak cocok karena mungkin materi yang disampaikan tidak sesuai banget dengan yang diharapkan oleh mahasiswa, khususnya untuk khususnya marketing yang semester 4. Untuk yang semester 6 nanti maaf semester 6 ternyata nggak begitu bagus, bisa langsung apply tempat lain, misalnya ke Bank BRI misalnya. Nah, di situ mungkin dengan lobby untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai dan sebagainya. Nah, di situ masih ada waktu karena kan pelaksanaannya masih dianggap semester depan itu. Walaupun semester depan itu tinggal berapa bulan lagi gitu. Yeah. Dan menambahkan tadi, apakah perusahaan CV boleh? Ya, memang boleh, khususnya tetapi mohon seleksi CV-nya seperti apa, agar supaya nanti tidak mendapatkan perusahaan atau instansi, tidak harus perusahaan ya, instansi pemerintah, instansi yang lain ya itu boleh. Tapi diharapkan tidak mendapatkan lokasi atau tempat magang yang tidak begitu bagus gitu, dan itu merugikan adik-adik mahasiswa semuanya. Nggih ngaten Bu Ana, turun. Nggih, matur nuwun Pak Wardana. Baik. Ya, teman-teman, ini kan waktunya sudah mepet sekali, udah mau maghrib ya. Jadi ini Ibu rangkum aja ya yang mau tanya. Ini dari Anisha, itu besok kan ada KKN juga Bu, selama 3 bulan di awal semester 7. Berarti kami baru bisa menjalankan PI setelah KKN ya Bu, betul. Ya, jadi kalian kalau sudah keterima kerja misalnya ya, kalian bisa negosiasi gitu ya sama tempat magangnya ya, menyampaikan bahwa kalian harus KKN dulu dan segala macam gitu ya. Yang pasti adalah kita punya hak untuk bargaining sebenarnya gitu. Jadi gunakan bargaining power kalian. Kalau kalian misalnya memang benar-benar punya skill yang dibutuhkan ya, mereka misalnya kayak menunda seminggu atau 2 minggu sebelum kalian masuk, sebenarnya it's okay ya. Tapi itu tadi, kalau kalian nggak kuat ya, mungkin mereka akan memilih orang lain gitu ya. Oke, sebentar ini siapa lagi ya? Anissa. Apa ini ya? Izin bertanya, kita boleh apply proposal magang tidak hanya satu tempat, tapi kemarin saya konsul dengan Dosbing bilang bahwa tidak boleh apply lebih dari satu tempat. Oke, siapa nih Dosbingnya? Boleh kasih tahu Anissa? S1 atau D4 tuh? Ini kurang tahu Pak, ya sudah saya jawab Iya. aja ya Anissa ya. Oke, baik ya. Nah yang jelas gini,
Kuncinya adalah komunikasi, Ibu tekankan itu. Jadi kalian buka komunikasi dengan para dosbing kalian. Kalian jelaskan, Bapak, Ibu, ini kan kami ada jadwal bla 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 bla, misalnya harus KKN, harus ini, harus itu, sehingga kami harus mencari alternatif segala macam. Gitu. Kalian harus membuka percakapan seperti itu ya. Jangan kaku, jangan takut-takut gitu, karena semuanya itu bisa dibicarakan gitu ya. Jadi kalau dari Ibu, perspektif Ibu ya, karena tadi kita memanage waktu, ada manajemen waktu, kita punya hal lain yang harus kita lakukan, jadi kita akan wasting time kalau kita menunggu satu jawaban yang belum pasti. Misalnya nih, kalian daftar, sampai 3 minggu belum ada panggilan interview, kalian mau tunggu sampai kapan? Ibu akan selalu mengencourage kalian untuk, ayo tanya ke sana, kira-kira bagaimana sih peluang lamaran kalian, akan begitu. Ya kalau kalian menunggu dengan pasif, ya kalian akan tertinggal sama teman kalian yang sudah melesat ke bulan, gitu ya. Jadi, paling tidak kalian harus memperhitungkan segala hal ketika kalian, melangkah, gitu. Oke, sekarang ke Nur Yahya. Apakah boleh magang di organisasi nirlaba seperti ACT? Oke. Oke, skupnya seberapa besar? Nur Yahya, ya kita lihat kira-kira skupnya seberapa besar. Kalau skupnya seluas apa ya, lingkungan rumah kita ya, ke toko sebelah gitu. Nah, itu kalian nggak akan dapat apa-apa. Tapi di sini kalian coba menilai skupnya seberapa besar. Kalau skupnya itu kira-kira nirlaba yang nasional, why not gitu ya? Atau setidaknya dia skala regional atau skala kabupaten atau provinsi gitu. Kenapa tidak gitu ya? Boleh saja. Yang penting jelas capaian pembelajaran kalian tercapai. Kalian diajarin apa, harus menguasai skill apa, selama itu tercapai, it's okay. Ya, tapi kalau skupnya terlalu kecil di lingkup kalian, rumah kalian sehari-hari sekitar, ya itu kalian nggak akan dapat esensinya ya. Kemudian dari Priska, di sini laporan PI sudah selesai melaksanakan magang. Tapi karena waktu saya magang belum dibagi untuk dosen pembimbingnya, jadi saya apabila kesulitan atau ingin berkonsultasi, oke, laporan saya oke ya. Jadi boleh ya, nanti boleh ini ya ke Pak Wardana ya. Kalau misalnya Pak Wardana nanti akan mendelegasikan misalnya, oh nanti akan dibimbing sama Pak Bu siapa. Nah kamu nanti nembusi ya, ya kamu komunikasi lagi, kamu sampaikan segala macam gitu ya. Karena kan sebelumnya memang belum dibagi misalnya begitu ya. Jadi yang penting adalah komunikasi ya Priska. Lanjut Andin diperbolehkan Bentar, magang di internal. Bu Ana. Nggih, Pak, monggo. Nyelani sebentar, Misa, biar nanti nggak lost contact dengan yang tadi. Memang begini, karena mahasiswa memang ada yang sudah mau mencuri start istilahnya ya, karena memang kemarin kuliahnya masih daring semester kemarin, sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan waktu untuk melaksanakan magang. Nah, terkait dengan dosen bimbing, nah ini saya sampaikan dulu, saya sebenarnya pernah berkoordinasi mungkin sudah lebih dari 2 bulan yang lalu dengan masing-masing ketua kelas untuk menyampaikan kondisi mahasiswa real setiap kelasnya, untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang sesungguhnya. Tapi sampai saat ini saya tunggu itu hanya satu ketua kelas menyampaikan. Karena apa? Saya ingin meminta untuk laporan real setiap kelas itu karena satu, ada perpindahan mahasiswa dari Gunung Kidul ke Wates. Ada juga kasus kecil dari Wates ke Gunung Kidul. Nah, ini laporan real itu saya tidak pernah mendapatkan. Dan kemudian juga ada beberapa di tengah jalan mahasiswa di tengah jalan ada yang sempat saya dapat kabar itu keluar. Nah, saya takutnya begini, ketika saya tidak walaupun saya bisa juga lewat dari dari data kampus itu bisa saya dapatkan, saya hanya menguatkan aja karena takutnya saya mudah membagi, nanti ternyata tidak sesuai, kemudian di belakang hari saya dikomplain oleh dosen bimbing karena saya pernah ada masukan dari dosen seperti itu. Nah, tapi karena
ini saya saya tunggu, makanya segera saja disampaikan ke saya, atau kalau tidak nanti dalam berapa hari saya tunggu nggak ada ini, akan segera saya bagi karena masih ada waktu, ada adik-adik mahasiswa belum laporan belum melakukan magang. Kalau yang sudah ditunggu dulu karena adik-adik mahasiswa kan masih lama waktunya, apalagi sudah selesai, diselesaikan dulu ujiannya. Tapi dalam berapa hari ini akan, kalau nggak ada laporan, nanti akan saya bagi menurut laporan apa adanya. Nggih, gitu ya. Nggih, matur nuwun Mbak Ana. Nggih. Baik, matur nuwun Pak Wardana. Waduh, pertanyaannya kok nambah banyak ya, 8 message ini loh. Waduh, ini sampai subuh apa gimana? Oke, sedikit ya, mungkin 5 menit lagi ya, nanti akan di-closing ya. Mohon maaf kalau misalnya yang lain nanti belum terjawab. Andin bilang mau magang di internal UNY boleh nggak Bu? Boleh ya. Terus Juan, dosen bimbing PIT 1 sama dengan 2 nggak Bu? Itu nanti tergantung kewenangan dari Bapak Kaprodi ya. Bisa sama, bisa beda. Oke. Kemudian izin bertanya, Nurhanan. Ini Ibu jadi kayak bacain ini ya, penyiar radio. Izin bertanya Bu, magang dinas koperasi, saya sudah diberi surat persetujuan magang, namun untuk pengumpulan berkas seperti surat dari dinas, proposal, surat kampus, KTM harus dikirim ke Bapeda. Tujuan magangnya Bapeda bukan dinas koperasi karena surat itu harus dikirim ke Bapeda. Apakah ini kamu ditempatkan di mana sih? Sebentar, Ibu bacanya soalnya scanning aja. Harus dikirim ke Bapeda, tapi magangnya itu bukan dinas koperasi. Kamu tuh magangnya di mana sebenarnya? Dinas koperasi kan? Magangnya dinas koperasi. Terus izinnya ke Bapeda, gitu. Bikin aja surat izin manual aja, karena di e-service itu kan harus tempat magangnya ya. Bikin aja pakai surat itu loh, yang surat keterangan yang ada di panduan, di template-nya. Bikin manual aja, tanda tangan saya sama tanda tangan Kajur atau Kaprodi ya. Tuh, terus Devia desain untuk apply dari tempat namun surat. Nah, makanya ya Devia, berapa kali Ibu bilang di sini kan dibilang e-service. Nah, kalau baru ngelamar itu jangan pakai e-service sayangku ya. Jadi pakai surat pengantar yang ada di template-nya itu ada di panduan. Oke. Kalau sudah diterima baru kalian isi e-service. Ibu hashtag ya, kasih bold gede caption di sini ya. Ngisi e-service kalau sudah diterima. Titik, tidak tawar-tawar. Oke. Udah jelas ya, jangan simpang siur lagi. Nanti Ibu keluar ininya loh, ya. Keluar tanduknya nanti kalau kalian masih tanya-tanya soal e-service lagi ya. Harus sudah keterima baru ngisi e-service. Kalau belum, kalian silahkan, misalnya perusahaan minta pengantar, kalian silahkan menuliskan pakai template manual ya. Minta tanda tangan Ibu, minta tanda tangan Kajur atau Kaprodi atau WD1. Jelas ya. Oke, lanjut Humam Sidik. Magang sampai semester depan, pertanyaan otomatis pendanaan ditutup deh Bu, memperbaiki nilai tersebut. Nanti nilainya masuk di berikutnya ya. Tadi Ibu udah jawab, oke. Kemudian pertanyaan 4, magang 3 kali boleh di tempat yang sama atau tidak ya Bu? Di tempat yang sama kalau skupnya beda, tapi sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Jadi tempatnya, masuk 3-3-nya di situ terus gitu ya. Kecuali misalnya taruhlah 2 lah, bolehlah 2 kali ya, PIT 1 sama PIT 2. Itu di perusahaan yang sama, it's okay ya. Tapi beda. Misalnya yang pertama kalian di bagian sales-nya, kedua kalian di bagian PR-nya kayak gitu. Itu udah laporannya beda ya. Tapi kalau sampai 1, 2, 3 kalian di situ terus kalian nggak akan dapetin apa-apa di sana. Nggak mungkin dong kalian lompat-lompat habis dari marketing besok PIT 2 ke SDM, besok ke accounting kan malah kalian nggak sesuai sama CPL-nya ya. Oke. Kemudian izin bertanya, ini kok nambah 16 message sih? Kalian loh sesuatu. Aduh. Hai. Mawon Bu Ana, ditampung saja nanti di WA mawon. Mahasiswa diminta WA ke mawon.
Waduh, saya udah dibombardir WA terus, Pak. Oh nggih, nggih sampun, nggih. Nah, Nggih nggih, sekedap mulai sekedap. Udah diterima magang, tapi ada KKN ya, bentrok ya? Nah, kalian harus mendahulukan KKN ya, karena KKN itu wajib. Jadi kalian dahulukan KKN. Kalian negosiasi sama perusahaan yang udah menerima. Kira-kira berkenan nggak mereka kalau mengundur masuknya kalian? Kalau berkenan ya berarti itu rezeki kalian ya. Kalau misalnya nggak berkenan ya kalian harus mengikhlaskannya ya dan move on mencari perusahaan lainnya. Oke? Kemudian sudah. Oke, kelas. Baik, yang belum terjawab, landep, kamu raise hand, nanti kamu jawab ibu aja ya, karena nanti kita udah mau maghrib ya, nanti kalau ada adzan dan segala macam. Oke kelas, semoga itu awal yang baik untuk mencerahkan segala keruwetan, dan kebingungan kalian terkait dengan PI ya. Ibu masih feel free aja kalau kalian mau tanya langsung ke Ibu, it's okay. Semoga setidaknya ada pengetahuan lah ya yang bisa kalian peroleh di sesi ini. Baik, Ibu, terima kasih atas atensi kalian dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Ibu kembalikan kepada Prof. Tia, apakah masih ada? Masih ada nggak ya? Coba saya cek ya. Loh, sebentar. Kok partisipan saya tidak muncul ya? Ataukah lagi nge-hang ini laptopnya? Oh iya. Bu Ana, Oh iya. Prof, maaf nggih ini sampun. soalnya Mas pegang setir nih pas di depan rumah. Pas di depan rumah. Muter-muter tadi. Ya. Sampun, Prof. Oke. Nggih. Sudah selesai ya. Ya ini kelihatannya masih semangat ini ya, teman-teman mahasiswa ya. Tapi waktunya jangan sampai bablasan nanti tekan subuh barang. Masaknya Pak Wardana nanti. Nanti Pak Wardana udah mau siap-siap latihan apel ini. iya nih Pak, mendadak saya agak kaget juga nih Pak. Tadi dari Gunung Kidul langsung istirahat berapa saat baru langsung ini ngisi ini nggih. Nggih, matur nuwun Semangat Pak Pak. Wardana. Nggih, Bu Ana. Matur nuwun Pak Wardana, Bu Ana, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya teman-teman semuanya karena kelihatannya banyak sekali mahasiswa yang pingin segera tahu gitu ya, ini gimana ini mau PI gitu ya. Nah, sehingga belum kita sosialisasi sudah nanya kemana-mana sampai yang ditanya pada bingung gitu ya. Jadi harusnya nanya ke tempat yang pas ya. Nah ini bisa kita fasilitasi, mudah-mudahan teman-teman walaupun nanti masih ada berapa listnya Bu Ana? 16 ya? Masih bisa tambah itu Bapak kalau ada waktu lagi. Ya, nanti saya kira kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lebih detail, monggo silahkan bisa komunikasi baik dengan Pak Wardana, Bu Ana maupun saya terkait dengan PI. Tapi kalau ke saya biasanya responnya lambat karena banyak sekali, antriannya banyak gitu ya. Nah, monggo silahkan disiapkan beberapa catatan penting tadi terkait dengan PI. Mohon jangan sampai kemudian ini mata kuliah juga, PI ini bukan dolan gitu ya. Sehingga manfaatkan sebaik-baiknya, mendapatkan banyak hal, wawasan baru, keterampilan baru, semangat baru gitu ya. Dan memahami sebenarnya kayak apa sih orang bekerja gitu ya, budaya pekerjaan di masing-masing institusi yang di tempat kita melakukan praktek industri. Baik, saya kira demikian. Ini karena kita tidak bisa menambah waktu lebih panjang lagi, pas 17.30. Mari kita akhiri dengan berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada 226. Tadi sudah sempat sampai 250 sekian ya. Nah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi